Oke, selamat sore kawan. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah senapan uklik, yaitu pompa tangan. Ini pompa bawah, karena ada yang dari samping, pumping. Unit ini punya merek Canona kawan. Nah, kelihatan ya. Mungkin tiruannya atau tembakan, maksudnya niru merek Canon. Oke, jadi seperti itu. Terus jadi apa yang akan saya bahas yaitu tabungnya. Kalau senapan ini menurut saya ini tabungnya cukup panjang kawan. Jadi daya tampungnya itu lebih banyak angin, ruang anginnya ya. Oke, jadi langsung saja saya bongkar ya kawan-kawan. Sebelum bongkar tidak ada salahnya saya pompa 5 kali dulu ya kawan. Karena senapan ini tabungnya sudah saya bore up, ruang anginnya juga sudah lumayan besar. Nanti saya kasih tahu caranya untuk memperbesar ya kawan. Ini tadi sudah saya pompa 1 kali, ini 2 kali, 3, 4, 5. Itu suaranya kawan, jadi lumayan ya. Cuma kalau untuk tabung bore up sendiri itu minimal pompanya itu 5 ya, kalau maksimalnya itu 10-15 kawan. Oke, langsung saja kita bongkar. Yang pertama kita bongkar baut popornya menggunakan obeng. Terus kita lepas trigger. Sini ada bautnya ya kawan, dan di sini ada panteknya, tapi panteknya sudah saya lepas. Saya lepas triggernya dulu atau picunya ya kawan. Terus di sini ada plat L kawan. Jadi kalau yang senapan uklik ini punya saya ini jenis apa ya? Dumping, bukan sistem hammer seperti PCP, bukan. Jadi kalau di sini nyebutnya sistem bresetan. Jadi as pentilnya dibresetkan gitu. Nah, ini plat L identik pada senapan uklik. Oke, saya lepas dulu. Terus di sini ada pernya. Nah, pernya. Terus kita lepas tabungnya ya kawan. Lepas ini baut penahan tabung. Nah, seperti ini. Sebentar kawan. Masih ada anginnya sedikit. As pentilnya buatan sendiri, nanti akan saya bandingkan dengan yang bawaannya ya. Terus di sini ada baut ya, baut L-an, menggunakan L, tapi saya gunakan tang saja, tidak masalah. Pelan-pelan saja agar threadnya tidak rusak kawan. Kalau biasanya itu melepas tabungnya di pompa ya kawan. Kalau ini saya melepasnya pakai apa? Ruji motor. Kebetulan ada yang pakai ruji motor, ada yang pakai ruji sepeda kawan. Oke, kita lepas, sudah kencang. Ini yang lepasnya kawan. Nah, sudah kelihatan ya tabungnya ini. Oke, jadi lumayan kotor juga ya. Oke, langsung saya bongkar.
Nah, ini tabungnya kawan, jadi lumayan panjang ya, segini. Nah, kalau untuk tabung angin itu misalkan panjang keseluruhan ya, keseluruhan ini 8 cm 45. Ini 8 cm, maaf ini agak buram, sudah rusak ya, sama apa karatan. Jadi untuk tabung anginnya sendiri yaitu di sini ya kawan. Nanti dihitungnya sini aja langsung. Nah, untuk melepaskan ini pakai baut popor yang berat 10 tadi ya. Sini kita kencangkan. Terus saya menggunakan tang bejul. Nah, mungkin di tempat lain apa kan namanya. Nah, ini aja sudah. Jadi jangan terlalu nekannya itu jangan terlalu kawan. Nah, oke, jadi ini dalamannya. Ya, sebentar. Ini ruang anginnya kawan ya. Sudah saya bore up atau diperbesar ruang anginnya itu. Terus oh ya, ini dulu saya sudah pernah bikin video ya kawan. Videonya itu membuat aspentil ini, aspentil bawaannya ini kawan. Ini saya perbesar 8 mili. Nah, kelihatan nggak ya, ini ada, nah ya kan. Tapi ternyata tidak berhasil ya, karena alat yang kurang memadai kawan, seperti itu. Jadi terus saya kembalikan as kecil atau as ini yang saya pakai sekarang, yang ini dari batang klep kawan, klep motor itu loh. Nah, ini saya sok dari pentil ban dalam sepeda motor kawan, kan kuningan itu ya. Terus saya bubut atau saya gerinda lah ya. Terus saya masukkan lewat sini, terus sini saya potong, terus tengahnya saya bor ini 5 mili kawan. Nah, 5 mili. Kalau bawahnya ini 4 mili. Kelihatan ya perbedaannya ya. Nah, ini yang 5 mili, ini 4 mili. Oke, jadi seperti itu. Terus untuk bore up sendiri saya menggunakan klep motor kawan, yang sudah saya gerinda seperti ini. Jadi, karena tadi kebetulan saya buat video itu mepet waktu maghrib ya kawan, jadi saya lanjut di sini ya. Tapi sebelumnya stop judul kawan, jangan judul ya. Oke, mantap. Dan jangan lupa ngopi. Mantap. Kita bikin videonya santai-santai kawan ya, pelan-pelan. Oke, sambil rokan dulu. Tadi sampai tabung bore up tabung ya kawan. Oke, langsung saja saya kasih tahu kawan, begini cara. Jadi panjang tabung untuk angin itu yang dihitung yang ini kawan, segini. Nah, ini pun tidak full sampai sini, biasanya itu sampai seginilah. Kalau yang ini, kalau ini menurut saya ya, tabung ini menurut saya ini niru bawahnya Barata ya kawan. Kalau saya lihat-lihat di YouTube atau di Google itu, ini tabung yang agak panjang ini mirip punya Barata. Nah, lalu panjangnya berapa ya? Oke, kita ukur ya. Ini untuk tabung keseluruhan ini ya, untuk angin ya, tabung angin ya.
Ini panjangnya 5 cm, punjul 8 mili kawan, jadi 6 cm kurang. Nah, gak kelihatan ya, ini 6 cm kurang, 5 cm lebih 8 mili, jadi 6 cm kurang ya. Nah, untuk yang saya bore up itu yang dalamnya ini, yang bawaannya itu sampai sini kawan. Jadi ini kan press ini ya, ini press ya, longgar sedikit lah, itu sampai sini. Oke ya, segini aja. Terus yang di dalamnya ini agak mengecil. Terus setelah itu saya besarkan semua itu sampai segini. Nah, jadi asalnya di sini, terus nambah sekitar 1,5 cm lah ya. Dan dalamnya ini saya longgarkan kawan, kan kalau di dalamnya ini agak longgar ya, jadi saya gerus pakai ini, pakai bor. Nah, terus pakai klep ini saya gerus, terus nambah segini. Oke, jadi di dalam tabung ini ada apa sih? Oke, jadi di dalamnya ada apa? Karet inlet ya biasanya ya. Ini pun sudah saya rubah kawan, menggunakan model drat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dalamnya ini saya bikin drat. Nah, tapi dratnya nggak kelihatan kawan. Nah, itu bikin drat baut 17 ya kawan. Nah, seperti ini buat nahan pir ini. Dan ini yang perlu diperhatikan kawan, saat kawan-kawan mau servis atau mengoprek senapan uklik ya kawan, ini yang perlu diperhatikan itu pir inletnya ini harus lemes, jangan sampai kaku. Kalau kaku dia saat kita pompa itu angin nggak mau masuk sepenuhnya, jadi harus menggunakan pir yang ringan segini ya. Oke, jadi ini untuk apa, seal inletnya saya buat sendiri dari karet tromol. Terus apalagi ya kawan, nah jadi pada senapan uklik itu ternyata ada yang diganjal pakai selang ya, selang air. Itu dalamnya itu tujuannya apa? Tujuannya yang jelas mempersempit ruangan angin itu, tujuannya agar kita mompanya itu tidak terlalu banyak kawan. Kemarin saya juga punya itu senapan apa ya, Sapnico kawan. Saya beli itu punya temen ya, second bekas itu 350. Itu pompanya itu sangat berat kawan, sangat berat sekali. Terus nggak saya bongkar karena gimana ya, kan waktu itu senapannya habis diservis, terus saya beli, jadi eman lah karena hasilnya masih habis diganti semuanya. Tapi setelah saya lihat di YouTube dan di Google itu ternyata tabungnya Sapnico itu pendek kawan, mungkin ya segini ya, kurang lupa saya pastinya berapa. Makanya kok 3 kali pompa 4 sampai 5 itu beratnya minta ampun, masa lah, saya nggak kuat. Jadi akhirnya saya jual lagi. Terus yang ini pun sebenarnya saya mau jual, tapi kok ternyata tabungnya panjang, jadi eman. Ini sempat saya sia-sia ini Canona ini kawan. Jadi seperti itu ya. Untuk kalau bore up gimana bang? Kalau bore up itu katanya ini ya, katanya bisa untuk long range atau jarak jauh ya, misalkan 70 meter atau sampai 100 meter lah. Menurut saya senapan uklik itu jarak segitu impactnya masih kuat, istimewa kawan, bagus. Ataupun bisa untuk pasar ya, pasar ikan itu
perlu angin yang banyak atau ruang angin yang besar. Untuk merakitnya ini nanti ya kawan, video yang selanjutnya aja ya, agar tidak terlalu panjang. Untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin teman-teman mau bantu subscribe, terima kasih, bantu like, komen ya kawan. Oke, sekian dulu videonya, terima kasih.